Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang ketiga daripada bagian daripada doa. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. As-sifru bikasril muhmalati wa sukunil fa'i al-farighu minasyai. Riwayat lain seputar tentang doa bisa jadi sebab rezeki lancar diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun, sesungguhnya Allah maha pemalu, supan, karimun, maha pemurah, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, Allah malu apabila seseorang mengangkat kedua tangan ke hadapannya. Allah malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangan ke hadapannya, ke hadapan Allah. An yaruddahuma sifran khaibataini. Allah malu seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan nol dan tidak meraih apapun. Allah supan melihat hamba berdoa, kemudian setelah tuntung berdoa kada Allah bari bulik dengan tangan kosong, Allah supan kada mau kayak itu. As-sifru, arti dari kata sifru bikasril muhmala wa sukunil fa al-farik minasyai, adalah sesuatu yang kosong, al-farik minasyai. Nah, hadits yang ketiga ini Rasulullah sidin menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu beliau maha supan. Supan jika seseorang berpinta lawan sidin, lalu apa yang dipinta tadi kosong, kada dikabulkan, Allah supan. Artinya pasti ada ijabah dari Allah. Asal nang berdoa ini bujur-bujur. Allah malu untuk menolak permintaan hambanya. Allah malu melihatkan tangan kedua hamba itu bulik dengan tangan kosong. Hanya saja sebagaimana yang kita pelajari semalam, bentuk ijabah Allah Ta'ala terhadap doa itu ada 3 gambaran. Dan kada sia-sia. Yang pertama, bisa jadi dikabulkan sesuai yang dipinta. Di dunia dikabulkan. Kalau kada dikabulkan di dunia, bisa jadi Allah ganti sebagai perisai menolak akan bala atau musibah yang seharusnya gugur pada si hamba.
Kalau kada dijadikan perisai, bisa jadi disimpan Allah Ta'ala, ditabung di akhirat, digantikan dengan besaran pahala yang akan mencengangkan hamba tersebut ketika sudah berada di akhirat. Allah Maha Pemurah dan Maha Supan melihat hamba memohon kepada sidin lalu bulik dengan tangan kosong. Itu riwayat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadits yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Siapa orang yang ditimpa kesulitan, fa'anjalaha binnas, kemudian kesulitan yang ia hadapi dikisah-kisahkan lawan manusia, lam tusadda faqatuh, maka kesulitannya tidak tertambal, kesulitannya kada hilang. Wa man nazalat bihi faqatun, dan barang siapa yang ditimpa kesulitan, fa anzalaha billah, kemudian inya curhatakan kepada Allah Ta'ala, inya sampaikan kesulitannya pada Allah melalui doa-doanya, fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin, maka sebentar lagi Allah akan memberi kepadanya rezeki, baik yang segera ataupun memiliki tempo tertentu. Maka segera Allah akan memberi rezeki kepadanya, baik itu cepat atau lambat gitu. Paham labian hadis ini yang keempat. Man nazalat bihi faqatun, siapa orang ditimpa kesulitan. Bagaimana gambaran kesulitan? Sulit rezeki contoh. Kada berduit, talilit hutang, atau masalah-masalah apapun, rumah tangga kah? Masalah gawian, kerjaan, masalah proyek, masalah ini itu di kampung, masalah lawan keluarga, lawan dangsanak, lawan guitan, lawan mintuha. Man nazalat alaihi faqatun fa anzalaha binnas, kemudian setelah ditimpa masalah, inya kisah-kisahkan lawan manusia. Banyaklah nang itu. Ditimpa masalah lalu berkisah-kisah ke orang. Berkisah-kisah lawan orang. Marasnya ai aku. Marasnya ai aku. Ya. Minta marasi lawan orang. Fa'anzalaha binnas ya Nabi. Inya kisahkan masalah yang inya hadapi lawan manusia. Minta marasi lawan manusia. Lawan orang higa-higa dikisahkan. Lawan kawanan dikisahkan, lawan tetangga dikisahkan masalahnya. Berkisah kemana-mana. Tukang sayur mulai barabai datang dikisahkan. Harus tukang sayur, yang penting sayur rupayunya. Fa'anzalaha binnas, inya kisahkan masalahnya lawan berataan manusia. Lam tusadda faqatuh, kada hilang masalah itu, kada tertambal, kada hilang masalah itu jar Nabi kalau dikisahkan lawan manusia. Yang ada apa nah? Yang ada malah jadi pandiran orang, pian jadi bahan tertawaan, pian jadi bahan bulian,
Bujurai di hadapan pian inya kisah maras. Pian mengisahkan masalah pian, aku ini begini-begini. Lakiku penyarikan. Lakiku engken pemalar. Bekesa lawan kawan, kasihannya. Bahnya bulik tatawa ya. Bekisa lawan kawan yang lain pulang. Lam tusadda faqatuh ya Nabi. Kada hilang masalah, malah bebangat. Tahambur kisah pian. Nah, sama juga fenomena akhir zaman, sedikit-sedikit ada masalah, olah status. Sedikit-sedikit ada masalah, diolah kata-kata status WA. Basindir-sindiran, basinggung-singgungan. Ada tapahwal kawan di kantor, olah status. Ada tahu diri itu. Tadahuluku masuk di kantor ini, kisah jagau di kantor, inisial A. Pakai inisial. Ditimpa masalah, berkisah lawan orang. Atau bakalahi rumah tangga suami istri nih. Bakalahi dalam internal rumah tangganya tapahwa lawan suami. Diulah status. Dasar laki kada pemahaman. Jaka tahu aku kada jadi kawin lawaninya. Maka menjujur 30 juta warak. Bebangat panjang kisah. Diolah status. Apakah hilang masalah tadi? Kada. Apa yang terjadi? Di screenshot orang. Dikisahkan orang. Rumah tangga pian yang retak itu. Malah menyupani diri pian surang. Jangan dibiasakan apa-apa diulah status. Tapahua lawan acil di warung, ulah status. Tapahua paman parkir, diulah status. Tapahua lawan tukang, diulah status. Sindir menyindir. Bahkan tadi lawan pasangan sendiri masalah diolah status. Itu kada baik. Lam tusadda faqatu, kada hilang masalahnya aja Nabi. Wa man nazarat bihi faqatun, dan siapa orang yang ditimpa masalah fa anzalaha billah, kemudian inya kisahkan lawan Allah Ta'ala. Dalam doa-doanya diselipkan, ya Allah ulun banyak hutang, ya Allah ya Rabb ulun banyak masalah, ya Allah ulun ada tapahua lawan orang, damaikan ulun ini. Fa anzalaha billah, itu maksudnya dikisahkan oleh Allah Ta'ala masalah itu. Dalam doa dirinciakan. Hanya pian ya Allah engkau memberi solusi, ya Rabb ya Allah. Dalam doanya tuh kayak itu. Fa yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Maka niscaya Allah akan memberi padanya jawaban atau rezeki, baik yang cepat atau lambat. Karena pian mencurahkan masalah pian kepada yang maha berkuasa. Kepada yang maha mengatur. Maha yang memudahkan segala-gala apa yang dikehendaki untuk dimudahkan. Maha mengangkat penyakit ketika seorang sakit. Maha melimpah ruakan rezeki ketika seseorang kada berduit. Maha menghibur hati seseorang ketika dilanda gundah gulana. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiasakan sedikit-sedikit masalah berkisah lawan orang. Jadikan ketergantungan kita itu lawan Allah Ta'ala. Belajar bertuhan, bahasa kasarnya. Faman sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal kurabi falyukthir minad du'ai fir rakha'i. Dan siapa orang yang kepengen agar doa-doanya dikabulkan Allah ketika dalam kesulitan dan dalam masalah, dan siapa orang yang ingin doanya dikabulkan Allah ketika dalam kesulitan dan masalah, falyukthir minad du'a fir rakha, maka banyak-banyaklah berdoa ketika lagi senang.
Ketika lagi senang, jangan kada ingat lawan Allah Ta'ala. Ketika lagi happy, gembira, hidup stabil, jangan kada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa firroha ketika mana lagi gembira, lagi bahagia. Kenapa? Orang yang banyak berdoa ketika dalam keadaan lagi senang, lagi happy, gembira, tetap berdoa kepada Allah. Ketika mana ditimpa kesulitan dan musibah, dan inya berdoa, Allah kabulkan doanya. Nah, ini yang dimaksud faman sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qurabi fayukthir minad du'a firraha. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika ikam senang, ketika ikam gembira, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam kesulitan, lagi banyak masalah. Jangan jadi hamba yang, mohon maaf, panas-panas tahi ayam. Paham lah pian? Hamba panas-panas tahi ayam. Ketika mana dalam keadaan sulit, banyak masalah, hanya berdoa berkhidmat kepada Allah. Ingat, bahkan melakukan perjanjian, ya Allah, kalau ulun selamat kali ini, ulun taubat. Ampih ulun. Kada lagi mengambil rambutan orang. Malah perjanjian seorang lawan Allahnya ketika kesulitan. Ibaratnya melakukan masalah di sekolahan. Takutan ketahuan kuitan. Nah itu tak pada sak. Ya Allah berkhidmat berdoa. Si Palo ini. Ulun janji kada hendak lagi main slot. Bujur-bujur sembahyang bah nih. Yang penting selamatkan ulun dari masalah ini. Ketika dalam kesulitan, dalam musibah, berkhidmat berdoa. Lagi happy, lagi senang, lagi gembira, lagi berduit, lagi stabil. Kalau pang ingat lawan Allah Ta'ala, dibawa sembahyang gin alih. Berjumat gin kuler. Ada pinandu alamat menuju masjid hari Jumat. Padahal ada Google Map. Ketika gembira, senang, happy, berduit, dompet tabal, kada ingat lagi Allah Ta'ala. Hanyut dengan syahwatnya, kerami-ramiannya. Nah itu. Nang kaya itu hamba jarulun, hamba panas-panas tahi ayam. Ketika naik pesawat, hendak berangkat take off, bergetar pesawatnya, oh berkhidmat berdoa, tasbih kada lepas. Ya Allah, perjalanan sejam setengah nih, pas di tengah awan pulang beguyang. Ya Allah, obat ulun ini kada hendak lagi masuk, beguyang. Ada pengumuman pulang, tanda sabuk pengaman pakai. Kita melalui cuaca yang buruk. Wah, berkhidmat, obat bah mendarat, amun selamat aku nih mendarat. Sembahyang, tumpang, bujur-bujur. Pas mendarat sampai selamat 2 jam setelahnya hilang. Baramian pula. Nah ini. Tapi bagus juga nang kayak inilah daripada nang kada lalu. Daripada nang kada lalu. Lagi gembira kada ingat, lagi sulit kada ingat juga. Nah ini tambah banget, tambah buruk lagi. Nah ini. Wala yaruddul qada'a illa du'a, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali doa. Fa'alaika bid-du'a khasatan akhiral laili, maka berdoalah Jarsidin, terkhusus lagi di akhir malam. In qadarta, kalau engkau mampu. Wa ba'da sholawat al-maktubat, dan setelah tuntung sembahyang nang fardu. Banyaki berdoa di situ. Wa'lam annal hudura wal wudu'a
wastiqbalal qiblati min adabid du'a. Dan ketahuilah bahwasanya khusyuk dan berwudu serta menghadap kiblat termasuk dari adab-adab dalam berdoa. Hudur, hati khusyuk, itu adab berdoa. Jangan doa tuh muntung aja. Pian pernah melihat kekanakan SD menghafali doa salamat. Kanakan SD disuruh pak guruannya menghafal doa salamat. Satur kena kasakulahan. Menghafali Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tapi inya menghafal tadi bukan memaknai kada khusyuk hatinya, kada paham apa kadang doa salamat. Karena apa? Tuntutan sekolah menghafali. Sehingga ketika membaca doa tadi hatinya ke sana kemari. Hatinya kada hadir. Hatinya kada khusyuk. Sedangkan adab dalam berdoa hadir hati, khusyuk. Tahu apa yang dipinta. Nah, itu paling ada. Harus paham apa yang dipinta itu. Karena doa itu adalah permohonan permintaan kepada Allah. Amun pian kada tahu apa yang dipinta, sama hanya kada berdoa. Makanya jar ulun semalam kalau pian kada paham doa nang bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang pian paham, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengerti apapun bahasa dari kita. Walau terbata-bata kita itu membaca. Al-qabul minallah aqrabu ila salimil jinan min fasihil mantiq wa balighil lisan. Ujar Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Allah itu lebih menerima doa seseorang yang hatinya selamat, hatinya hadir khusyuk, tahu apa yang dipinta, daripada doa seseorang yang fasih dalam berdoa warak, fasih dalam berdoa, bagus dalam bacaan, tapi hatinya kada khusyuk. Lebih baik nang bacaannya tahambur, tapi hatinya kontak, paham apa yang dipinta. Ada dua orang nih, seikong berdoa fasih, alahan pada orang Arab. Paham lah ya? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ainnya fasih. Ain. Orang Arab gini kayak itu. Fasih berdoa, tajwid, bahkan bertajwid doanya. Pakai mat tobi'i, wah lengkap. Iklapnya juga nampak benar. Tub. Ditakuni apa nang membaca tuh artinya? Ada tahu? Yang penting didengar orang bagus bacaanku. Nah, seikungnya tahambur membaca. Allahumma sambil membaca terjemah. Jadinya tahu artinya. Inna nas'aluka. Ya. Terjemahnya aja gini. Ya Allah, ulun meminta kepada pian. Tahu di makna dan hatinya connect. Ini lebih diterima Allah daripada yang fasih warak tapi kada paham apa yang dibaca. Kada paham apa yang dipinta. Wal wudu, adab kedua berdoa ba'udu. Dalam keadaan suci artinya. Wastiqbalal qiblah. Dan yang ketiga menghadap kiblat. Nah, ini afdal berdoa tuh dalam keadaan wudu dan hadap kiblat. Wa iyyaka an tastabti al ijabata fatatrukat du'a. Dan jangan sampai engkau itu menganggap lambat dikabulkannya doa sehingga kemudian engkau tidak berdoa sama sekali selanjutnya. Jangan sampai gara-gara perasaan ikam doa tuh kada kabul-kabul, lalu kada hendak berdoa lagi. Nah, kayak itu maksudnya. Iyyaka antastabti al-ijabah fatatruka doa. Jangan sampai gara-gara ikam merasa lambat, kabul-kabul kada sing kabulan,
lalu kada lagi mau berdoa. Jangan dari sini. Karena sebagaimana disampaikan, doa itu kada nang sia-sia kalau bujur dibaca. Wa ilaika akhil qari ba'dul ad'iyatil ma'thurah. Perhatikanlah wahai saudara pembaca Jersidin beberapa doa yang ada hadisnya, ada riwayatnya. Qala alaihi assalatu wassalam, man arada al-ghina ba'da al-faqri wa sa'ata ba'da faqati falyaqul ba'da salatil jum'ah ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak mi'ata marratin min jum'atin ila jum'atin sab'a jum'ain fa innahu yugnihi bifadlihi wa karamihi. Rasulullah bersabda, man aradal ghina, siapa orang yang ingin kaya, ba'da faqri, setelah sebelumnya ia miskin, wasa'ata ba'da faqati, dan siapa orang yang ingin diluaskan rezeki setelah sebelumnya disulitkan, falyaqul ba'da sholatil jumu'ah, maka hendaknya ia membaca setelah tungtung salat Jumat, ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya yang maha terpuji, ya Mubdi'u, ya Allah yang maha memulai, ya Mu'id dan maha mengembalikan, ya Rahim, wahai Allah maha penyayang, ya Wadud, wahai Allah yang maha mencintai, aghnina bihalalika an haramik, kayakanlah kami dengan rezeki halal darimu dan hindarkan dari yang haram. Wa bi ta'atika am ma'siyatik, cukupkan kami dengan ketaatan kepadamu dan jauhkan kami dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwa, dan kayakan kami dari keutamaan bersumber darimu dan kami terhindar untuk bergantung pada selain pada engkau. Baca ini mi'ata marrah 100 kali. Min jum'atin ila jum'ah, dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Artinya saben Jumat dibaca sampai 7 kali Jumat, sab'a Jumat. Siapa orang yang membaca ini, fa innahu yughnihi bi fadlihi wa karamih, maka niscaya Allah akan mencukupkan atau memberi kekayaan padanya dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah atau dengan kedermawanan dari Allah. Nah, ini amalan yang dibaca habis tuntung salat Jumat. Ini satu riwayat kayak ini bentuknya. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'asyatik wa bi fadlika amman siwak. 100 kali baca tiap habis Jumat selama 7 kali Jumat. Adapun yang kita gawi, khususnya di Kalimantan Selatan dan luar Kalsel ada juga, amaliyah yang dicontohkan oleh beberapa ulama salaf. Buan pian lalakian nih, habis sembahyang Jumat, di banyak masjid biasanya yang dibaca itu apa? Batuntung salam imam. Musabba'at disebut. Apa musabba'at? Surah-surah pendek yang dibaca 7 kali. Yang pertama Al-Fatihah 7 kali. Ya ada. Kedua Qul huwallahu ahad 7 kali. Ketiga Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Yang keempat terakhir Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini musabba'at ngarannya. Kapan dibaca? Setelah sholat Jumat. Langsung setelah imam salam, kita salam, baca 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq atau Al-Falaq, 7 kali An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Apa fadilatnya? Nah, fadilatnya di sini ulun bacakan dan ini di luar dari kitab kita. Warada anna man qara'a Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhataini sab'an aqiba salamihi minal jum'ah
qabla an yuthniya rijlahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya min al-ajri bi adadi man amana billah wa rasulihi. Diriwayatkan, dan ini dalam kitab Busyral Karim ulun nukil, satu kitab fikih. Diriwayatkan, man qara'al Fatihah, siapa orang membaca Fatihah, wal Ikhlas dan Qul huwallahu ahad, wa muawwidhataini al-Falaq dan An-Nas, sab'an masing-masing 7 kali dibaca. Akiba salamihi minal Jum'ah, setelah inya mengucap salam dari tuntung salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Apa pahala yang inya dapat? Tapi ada catatan, qabla an yuthniya rijlahu, sebelum inya merubah posisi duduk tasyahud akhirnya. Jadi jangan berubah posisi duduk. Nah, kayak tasyahud akhir itu aja terus. Ketika mana menuntungakan 7 kali surah-surah pendek ini tadi. Jadi posisi batis dikatakan jangan dirubah. Tuntung salam itu jangan berubah dulu, duduk. Pakai posisi tasyahud akhir tadi. Kayak apa posisi tasyahud akhir? Duduknya di atas, mohon maaf, pantat, ujung batis kiri keluar sedikit di bagian bawah paha kanan. Tasyahud akhir, biar paham posisinya. Jangan dirubah itu sampai tuntung apa yang dibaca tadi 7 kali. Jangan jadi kebiasaan tuntung berjumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa kebiasaan orang? Mundur teratur. Banyak itu jamaah lagi mundur ke belakang dahulu. Saya kira lebih leluasa kalau jangan dibiasakan duduk tetap posisi tadi, baca 7 tadi. Apa fadilatnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan akan datang. Wa u'tiya minal ajri, dan inya akan diberi pahala bi'adadi man amana billah wa rasulih, sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Dosa yang lewat, dosa yang akan datang akan diampuni Allah Ta'ala, dan akan diberi pahala sejumlah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Kata kegampangan. Wa fi riwayatin Ibnu Sunni anna dzalika bi isbatil Fatihah ba'uda minasu ila jum'atil ukhra. Ada tambahan dari Ibnu Sunni bahwasanya fadilat membaca tadi, orang tersebut akan dijauhkan dari kejahatan sampai Jumat berikutnya. Sepanjang minggu ke Jumat berikutnya dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Wa fi riwayatin wa qabla an yatakallam hufidha lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu. Ada riwayat lain menyebutkan siapa orang habis tuntung Jumat manggawi yang tadi, sebelum merubah posisi duduk, dan ada tambahan sebelum bepandir. Tuntung salam dari Jumat, jangan bepandir apa-apa, langsung baca itu. Hufidha lahu dinuhu, agamanya akan dijaga. Wa dunyahu, dunianya akan terjaga. Wa ahluhu, keluarganya atau istrinya akan terjaga. Wa waladuhu, dan anaknya pun akan terjaga. Fadilatnya. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali menambahkan, wa qul, setelah tuntung 7 tadi, tambahi lagi dari Imam Ghazali doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina atau aghnini bihalalik an haramik, wa bifadlika amman siwak, wa bita'atika maksiatik. Tambahi doa itu dari Imam Ghazali. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi menjelaskan, wa man wadhaba alaihi 4 marrat ma'a ma taqaddama aghnahu Allah wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa ghafara lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa hafidha lahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladuhu.
Siapa orang jar Imam Syarqawi menambahi doa tersebut setelah 77 surah pendek tadi, kemudian ditambahi doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id sampai akhir, dibaca 4 kali, maka niscaya Allah akan sugihkan orang tersebut dan diberi rezeki dari arah yang kada diduga-duga, diampuni dosa yang lewat dan dosa akan datang, dan akan dijaga agama dan dunianya serta istri dan anaknya. Jadi kayak ini kita ringkas. Setelah tuntung berjumat, setelah salam dari sholat Jumat, jangan berpandir apa-apa. Posisi batis jangan berubah dari posisi akhir tasyahud akhir. Pertama, baca Fatihah 7 kali. Kedua, baca Al-Ikhlas 7 kali. Ketiga, Al-Falaq 7 kali. Keempat, An-Nas 7 kali. Langsung pulang tambahi doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwak. 4 kali doa ini. Setelah itu tuntung, hanyar pian ubah posisi batis, bepandir dan sebagainya, atau tambahi wirid nang umum ada apa. Yang penting nang tadi itu dituntungakan dulu. Dan ini sebenarnya digawi oleh kita orang Banjar mulai bahari. Karena fadilat ini ada dalam banyak kitab ulama kita. Ada dalam Busyra Karim, ada dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dan kitab Imam Syarqawi, dan beberapa imam yang lain. Ini disebut musabba'at, amalan untuk terhapus dosa dan rezeki lancar yang digawi habis Jumat. Tapi ini gesan laki yang binian hendak lalu Jumat. Ini amalan yang digawi oleh lakian. Lalu bagaimana binian deh? Binian khususnya para istri pian semangati laki pian. Sebelum suami pian tulak berjumat, pandiri jangan kada ingat bahlah. Habis salam jangan berpandiran, posisi duduk jangan dirubah, baca ini, baca ini, baca ini. Supaya rezeki kita lancar, ulun terjaga, anak kita terjaga, keagamaan kita terjaga, diampuni dosa. Yang paling penting rezeki lancar pangbahnya. Para istri mengingatkan suami untuk amaliyah itu. Biar lihat aja, habis berjumat, mereka-mereka yang di sop pertama, yang tuha-tuha pada khususnya menggawi itu. Karena memang ini sudah diwarisi dari ulama-ulama kita dahulu. Adapun bebuhan generasi yang hanyar, bebuhan kakanakan, pemuda-pemuda, bebuhan abah-abah setengah tua, kada paham amaliyah nih, karena kada belajar. Padahal ini fadilatnya luar biasa. Kada repot tuh menambahi amalan ini imbah berjumat. Kenapa? Kadang nak belakas-lakas bulik. Baca dulu 7 kali ini, 7 kali, 7 kali, dan doa. Kada hafal bib ulun doanya ya Ghani ya Hamid tadi. Tabung ta. Biasanya imam nang membaca. Kalau sudah imam membaca, terwakilkan pian, tinggal pian ma'aminakan. Karena orang yang ma'aminakan syarikun fid doa. Ini sama hanya berdoa dengan doa yang sama. Imam nang berdoa biasanya. Tapi kadang ada juga imam nang ada tahu amalan ini. Nah, pian hafali. Terkadang kan ada juga khatib Jumat tuh nang dipilih acak. Kadang membaca ayat gin salah. Membaca hadits kada bujur nahunya. Rukun khutbah tapunta. Nah ini harusnya panitia masjid harus selektif, bujur-bujur mencari yang berkapasitas khatib itu. Karena ini tanggung jawab demi sahnya sholat Jumat ratusan jamaah yang hadir. Jangan bebarang. Khatib Jumat baju kada putih, nah itu sudah kada belajar berarti khatibnya. Khatib Jumat baju hirang, kopiah hirang, nah kacau.
Khutbah Jumat itu ada sunnah-sunnahnya, dan orang berjumat itu diutamakan pakai pakaian yang putih, kopiah putih, baju putih. Tapi kalau ada putih, pakai putih. Rida itu kalau ada putih, pakai yang putih. Itu sunnah Jumat. Ini kadang khotib baju warna-warni. Warna-warni, hirang lah, coklat lah, emas lah, kopiah kena habang lah. Tandanya khatib kada alim. Kalau saya repot pian kalau ada khatib Jumat khutbah kada pakai pakaian putih, itu tanda khatibnya kada alim, selesai. Kenapa? Karena sunnah Jumat itu berpakaian warna putih. Kalau khatibnya jenang kayak itu, kayak apa kualitas makmum? Nah itu sudah kada benar gitu. Sekali khutbah pulang tabung-tab, cucuk aja. Harus selektif gitu nah. Mereka panitia masjid mengatur siapa yang khutbah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Sebelum kita tutup dengan doa khitam, sedikit kita umumkan ini ada undangan dari jamaah majelis kita di Desa Duhat atau Desa Walangkir, Kecamatan Tanta, hari Ahad yang dihadap ini 24 Desember jam 2 siang, salamatan sekaligus haul Hajah Nasiyah binti Usman di rumah yang hanya tuntung dibangun di Desa Duhat. Insya Allah dihadiri Al-Habib Alwi bin Ali Al-Aidurus, beliau dari Jawa Timur, dan Habib Mu'nis bin Ali Barakbah. Disarui jamaah nang kawa hadir Ahad nang dihadap jam 2 siang di Duhat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa hadir. Dan sedikit diumumkan bahwa malam Kamis akan datang majelis kita liburkan karena ulun ada kegiatan di luar daerah. Insya Allah dilanjutkan kembali tahun depan. Iyalah, 2024. Tahun depan itu sambatannya. Jadi diliburkan malam Kamis akan datang, lanjut malam Kamis selanjutnya pulang tahun depan itu sudah. Wallahu a'lam.